perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Tapi selama ini nggak ada di Bumi Jaya. Itu itu semua Pak, nggak ada Pak. Selamat malam, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kita masih waspada dengan kondisi COVID dan pandemi ini ya. Jadi mudah-mudahan masih tetap menjaga 3M-nya dan 5M-nya. Oke, saya senang sekali malam ini Balkis Manisang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bicara soal kasus ada perbudakan di balik jeruji sang bupati. Ada tanda tanya besar di situ. Kita akan bahas tentu juga dengan orang yang mengenal Pak Bupati Langkat yang memang terjaring tangkap tangan dari KPK pada saat itu untuk kasus korupsi, namun malah justru berbuntut panjang dengan diduga melakukan praktek perbudakan setelah ditemukannya ruangan mirip penjara yang berada di kediamannya. Kita lihat. Untuk menampung para pekerja mereka, kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pernyataan Migran Care berbeda dengan pernyataan para penghuni. Kerangkeng ini menjadi tempat rehabilitasi narkoba. Apa perlakuan atau pembinaan di sini Bang, seperti apa Bang? Ya dicek kesehatan kita, lihat makanan kita kan gitu. Abang ada dipekerjakan ke kebun sawit atau ke pabrik kelapa sawit? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, selama 3 bulan ya? Ya Pak. Kasus kerangkeng manusia ini menyeret Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-Angin. Sribana yang merupakan adik kandung Terbit Perangin-Angin ikut mengelola kerangkeng yang dianggap sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Namun hingga saat ini belum ada izin tempat tersebut memenuhi syarat lokasi rehabilitasi narkoba. Baik, sudah menjadi buah bibir selama beberapa hari belakangan. Kita akan nanti juga jauh bertanya kepada pihak dari Migran Care juga. Tentu ada Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care nanti Mbak Anis Hidayah. Dan kerabat dekat juga Pak Bupati nanti bergabung juga. Tapi saya akan bertanya dulu dengan perempuan-perempuan hebat yang sudah ada di samping kiri dan kanan saya yang hadir di Perempuan Bicara pada malam hari ini. Apa kabar Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita? Insya Allah baik Mbak, terima kasih. Baik, oke. Kemudian ada Ibu Kusnul Maria, dosen ilmu politik UI. Apa kabar Bu Kusnul? Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, selamat datang kembali Bu Kusnul di meja Perempuan Bicara. Oke, dan ada Bu Irma Caniago sebagai pengamat politik kita. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah bilang akan ada Mbak Anis Hidayah juga ya, yang akan mungkin membeberkan fakta-faktanya yang ditemukan oleh Migran Care dan juga sekerabat dari Pak Bupati ya. Nanti ada Pak Suparman Perangin-Angin. Oke, saya mau tanya dulu dari apa yang ada di benaknya Mbak Devi soal dugaan adanya perbudakan di balik jeruji sang bupati. Ya, bicara perbudakan modern yang perlu difahami adalah ini kejahatan yang tersembunyi yang memang akan sulit diungkapkan karena sebenarnya salah satu bentuk dari perbudakan modern yang mungkin saja tidak kita sadari semua dan bisa jadi banyak orang yang menjadi pelakunya, salah satunya adalah persoalan
pembantu rumah tangga yang memang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan hak-haknya yang kalau dihitung sebenarnya ada 20 hak tuh yang harus dipenuhi. Tapi itu seringkali luput. Nah, perbudakan itu adalah ketika kita menjadikan orang lain layaknya barang yang sesuka hati kita untuk kemudian kita pergunakan, lalu kita rampas hak-haknya, hak tidurnya, hak uangnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah di dunia memang bukan hanya itu, bahkan ada catatan ada 122 produk barang, entah itu tas, entah itu sepatu dan sebagainya yang merupakan hasil dari perbudakan modern yang juga dilakukan di negara-negara maju sekalipun. Nah, artinya apa? Karena ini kejahatan yang terselubung, bahkan korbannya bisa merasa mendapatkan hutang budi karena misalnya dibantu atau terjebak karena merasa berhutang, maka banyak orang yang tidak merasa bahwa ini adalah sebuah bentuk perbudakan. Ini yang paling berbahaya, artinya terlepas dari apa yang terjadi di Langkat yang mungkin masih menjadi kontroversi, yang perlu kita sadari, jangan sampai kita pun di rumah kita sendiri ternyata kita melakukan yang namanya perbudakan modern. Oke, saya mau ke politikus perempuan kita nih, Ibu Irma. Ibu Irma dengan Pak terbit rencana perangin-angin sebagai Bupati Langkat begitu ya. 10 tahun diduga nih punya perbudakan di balik kasus korupsinya. Ini mengejutkan nggak buat Bu Irma? Tentu saja ini mengejutkan luar biasa. Saya menjadi heran ketika aparat kepolisian sampai tidak tahu. Kemudian BNN juga tidak tahu, ya kan? Nah, bahkan ada PLT BNN yang menyatakan bahwa pernah minta kepada Bupati untuk menjadikan penjara ini sebagai pusat rehabilitasi. Kan lucu. Ini kan tugas kepolisian, bukan tugas bupati. Rehabilitasi itu kan tugasnya kepolisian, kemudian misalnya dibawa ke panti rehabilitasi, kan seperti itu. BNN yang harusnya punya peran. Tapi kenapa di sini BNN kok diem aja gitu loh? Ini saya nggak ngerti nih. Ini model apa ya? Model eksploitasi manusia yang justru menurut saya bukan hanya Bupati Langkat yang melakukan, tapi juga polisi dan BNN. Oke, ada. Karena mereka tahu, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Oke, ada dugaan unsur pembiaran nggak di situ? Iya, sudah pasti karena udah 10 tahun. Oke. Nah, ada lagi dugaan mereka dipekerjakan dan tidak dibayar. Ini kan artinya kerja paksa. Apapun ya, ketika mereka dinyatakan misalnya sebagai pencandu narkoba sekalipun, tapi nggak ada siapapun yang berhak untuk memperbudak mereka. Bahkan mereka mempekerjakan saja nggak ada ya? Nggak boleh. Ya. Itu eksploitasi manusia yang luar biasa menurut saya, seperti yang Devi bilang tadi. Bahwa ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena di sana ada kepolisian, di sana ada BNN. Kok nggak tahu gitu? Kok membiarkan hal itu terjadi? Ini BNN sama kepolisiannya harus ditanya ini, gitu ya? Oke, saya mau dengar dari Bu Kusnul. Bu Kusnul, terlepas dari apa yang tadi sudah dijelaskan Mbak Devi dan juga Bu Irma, ternyata kan nggak sendiri Pak Bupati nih. Ada adiknya ya kan yang jadi ketua DPRD juga dan adik langsung gitu ya. Artinya tidak sendiri nih, ada persetujuan bersama-sama nih, apa oligarki politik dugaannya seperti itu. Gimana Bu Kusnul melihatnya? Sebetulnya kalau kita membaca kasus ini kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Pertama kita bicara tentang isu korupsinya sendiri. Ya, yang kedua isu yang tadi selalu kan selama ini menggunakan terminologinya perbudakan modern. Sebetulnya ini bukan yang modern, ini yang model lama. Yang model modern itu yang disebut modern slavery system. Itu kalau Anda menjadi pekerja di korporasi global yang Anda nggak tahu sebetulnya, Anda itu sebenarnya dieksploitasi luar biasa. Anda cuma jadi skrup-skrupnya saja. Nah itu yang disebut konsep yang disebut modern slavery system, kayak gitu ya. Kelihatannya Anda bekerja pakai baju, pakai dasi, tapi sebetulnya Anda budak dalam konteks itu. Nah, kalau yang model yang ada di Kabupaten Langkat ini, itu sebetulnya model perbudakan zaman dulu kala kan, seperti itu. Itu kalau dilihat dari konteks perbudakannya. Nah, tapi kalau di dalam kacamata yang tadi penguasa ya bisa dilihat dari kekuasaan, bagaimana abuse power yang dilakukan oleh bupati, bahkan dulu kan ketua DPRD ya sebelumnya. Jadi sebetulnya dia adalah penguasa di dalam konteks itu yang harusnya dia punya tanggung jawab implementasi dari konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang kayak gitu kan sebagai seorang pemimpin. Nah ini kalau menurut saya
kembalikan lagi nih wake up call untuk semua partai politik di Indonesia. Isu rekrutmen. Ternyata di dalam rekrutmen persyaratan menjadi apakah anggota DPR, apakah bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Pancasila ya, jadi isu tentang Pancasila, tentang proklamasi ya, setia kepada Pancasila dan sebagainya. Yang itu sudah sebetulnya perdebatan kita lama. Ya. Bagaimana melihatnya? Nah akhirnya kan tingkah laku politiknya pada saat dia berkuasa, mana kelihatan ada bertakwa kepada Tuhan, Pancasila kayak gitu ya. Yang tadi baik sila pertama maupun sila-sila berikutnya yang di dalam konteks ini. Nah kembali lagi ini wake up call untuk semua partai politik. Bagaimana sih sebetulnya rekrutmen yang benar untuk mengurus negara ini dengan baik di semua level. Nah kadang-kadang saya kalau ngelihat di daerah seperti itu, kadang-kadang daerah juga cuma mencontek apa yang ada di atas kayak gitu ya. Jadi kayak ada lagi konsep OTT. Saya kok agak sedikit mempertanyakan ya OTT. Sebetulnya kan penguntitan yang dilakukan oleh KPK kayak gitu kan. Dan penguntitannya ini apakah dia jujur, apakah dia ada rekayasa dan sebagainya, kita nggak tahu di dalam konteks itu karena tidak ada kejelasan. Nah kembali lagi, kalau menurut saya, kalau kita waktu itu bicara reformasi, itu salah satunya kan memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah sekarang ini dengan atas nama demokrasi, tapi sebetulnya demokrasi fobia. Ya jadi bukan demokrasi yang benar-benar mau berkompetisi, partisipasi, civil and political, tapi fobia nggak mau kompetisi. Akhirnya kan ada daerah yang suaminya 20 tahun, suaminya 2 kali periode. Yang kedua istrinya maju lagi, istrinya istri pertama lawan istri kedua, istri pertama lawan istri ketiga. Itu terjadi di Republik kita. Nah di sini letaknya memang partai politik menjadi lembaga yang sangat penting untuk kemudian bagaimana membereskan internal partai, terutama rekrutmen jabatan-jabatan politik supaya kembali lagi. Anda kan kalau diangkat kan pakai sumpah tuh, sudah sumpah agama juga taat kepada Pancasila yang kayak gitu kan. Nah ini di mana kelakuan, nggak enak yang ngomong kelakuan, apa bahasanya, tingkah laku politik, ya policy-policynya yang dilakukan, ya mungkin saja rakyat mungkin nggak ngerti, oh gimana apa narkoba katanya ini, tapi itu kan ada prosedurnya. Seorang bupati dia harus tahu bagaimana mekanisme yang ada. Ya kalau tadi dikatakan kok nggak tahu, polisi bagaimana? BNN itu kan bukan kewenangan bupati kalau kemudian mengerangkeng, atau ada rumah sakit yang kemudian kan ada memang klinik-klinik untuk rehab kayak gitu ya. Nah itu yang sebetulnya transparansi dan accountability dari seorang bupati dan DPRD-nya. Dan DPRD juga masih keluarga begitu. Jadi ini juga adiknya ketuanya, iya betul ketua DPRD. Jadi artinya di situ. Jadi itu KKN, dari persoalan KKN ini akhirnya rakyat yang menjadi korban. Kita akan bahas lagi lebih jauh, melihat juga ada perbedaan pernyataan sebenarnya antara pihak kepolisian Polda Sumut ya dengan fakta-fakta dari Migrant Care soal kasus ini. Kita lihat nanti sesaat lagi di Perempuan Bicara. Terima kasih, Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi ada pertanyaan besar ya, kok bisa sih ya seorang bupati kemudian punya ruangan yang mirip penjara di rumahnya dan sudah beroperasi selama 10 tahun, untuk apa? Itu pertanyaan besarnya. Nah dugaan perbudakan ada di situ. Kita lihat ada perbedaan pernyataan antara pihak kepolisian ya, dalam hal ini Polda Sumut, yaitu Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak dengan pihak dari Migrant Care. Kita lihat dulu. Dan juga Komnas HAM. Ini versi Pak Kapolda Sumut ya. Penjara disinyalir tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba dipekerjakan di perkebunan sawit milik bupati setelah sembuh. Versi Kapolda Sumut, kerangkeng berukuran 6x6 dan telah digunakan selama 10 tahun. Praktik rehabilitasi bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten. Berarti dinas dan puskesmas tahu ya. Praktik rehabilitasi ini tidak memiliki izin hukum secara resmi. Praktik rehabilitasi ilegal itu berdiri lantaran pemerintah tak sanggup memfasilitasi tempat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Itu versi Kapolda Sumut. Versi dari Migrant Care, kita baca dulu.
Penjara melakukan penyiksaan yang menjadi bagian dari perbudakan modern sebanyak 40 orang. Diperbudak, disiksa, dan tidak diberi gaji serta upah. Oke, lalu kemudian ada 2 sel di dalam rumah bupati. Ini dari versi Migrancare masih ya. Ada 2 sel di dalam rumah bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja. Penjara itu bukan sebagai tempat rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba, melainkan murni untuk menyiksa orang. Sorry, ini kita koreksi ya. Bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM, prinsip anti penyiksaan. Pekerja diharuskan bekerja selama 10 jam. Oke, kemudian ada versi Komnas HAM. Pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan dari Migrancare terkait temuan itu. Komnas HAM mendorong pihak kepolisian agar mengusut dugaan penyiksaan ya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini, saya mau tanya ke Mbak Anis Hidayah yang sudah bergabung secara daring ya. Mbak Anis Hidayah sebagai Ketua Pusat Studi Imigrasi Migrancare. Mbak Anis, tadi beberapa fact sheets yang sudah kita sebutkan, ada yang bertambah atau sudah ada yang direvisi? Silakan. Dari awal Migrancare mengatakan dugaan ya, tetapi tadi fakta yang disampaikan TV One dari versi Migrancare tidak ada kata dugaan sama sekali. Jadi sejak awal kami mengatakan dugaan karena itu harus dibuktikan berdasarkan investigasi fakta-fakta hukum yang memadai sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai sebuah perbudakan modern ataupun perdagangan manusia gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ranahnya kepolisian, Komnas HAM kemudian untuk melakukan upaya-upaya pencarian fakta ya, karena sesuai Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, unsurnya sangat jelas yang dikatakan sebagai eksploitasi seperti apa. Kemudian beberapa fakta yang kami laporkan kepada Komnas HAM itu kan ada sel ya, buktinya ada dan itu mestinya tidak boleh gitu. Kemudian juga rehabilitasi narkoba yang itu ilegal gitu ya, tidak ada izinnya gitu. Kemudian dugaan-dugaan yang lain itu yang sedang diselidiki Komnas HAM yang itu sedang kami tunggu gitu. Jadi Migrancare dalam posisi menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM di sana. Mbak Anis ya. Polisi kan mengatakan keberadaan sel tersebut untuk rehabilitasi. Apakah fungsi itu terlihat oleh Migrancare? Kami mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam itu dipekerjakan di kelapa sawitnya gitu. Jadi dan ada perlakuan-perlakuan, dugaan perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Komnas HAM gitu. Sehingga itu yang kemudian kita minta untuk dilakukan penyelidikan, upaya investigasi secara lebih komprehensif. Oke. Jadi secara syarat pun mungkin Migrancare belum dapat informasi apakah sel-sel ini memang diperuntukkan untuk rehabilitasi sesuai dengan tadi pembenaran, walaupun tadi ilegal ya dugaannya ya Mbak Anis. Beberapa hari yang lalu kami menyimak juga BNN mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi sesungguhnya. Karena rehabilitasi tidak hanya cukup dengan sel, karena mesti ada tim medis, mesti ada tim psikologi, juga ada syarat-syarat material ya. Kapolri beberapa hari yang lalu juga mengatakan bahwa dalam satu tayangan bahwa ada syarat formil, syarat material gitu yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Saya kira sangat jelas gitu ya, apa yang harus dipenuhi untuk sebagai satu tempat dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi narkoba gitu. Tetapi saya kira kita tidak atau kami posisinya tidak ingin lebih detail pada hal itu, tetapi bagaimana potensi pelanggaran HAM-nya itulah yang ingin kita dorong untuk dibuktikan karena sudah terjadi cukup lama. Baik, Mbak Anis, pada saat pertama kali menemukan bukti-bukti di awal ya, benar tidak ada beberapa orang yang memang mengalami luka, lebam, dan lain-lain secara fisik terlihat begitu? Iya. Mbak Anis? Iya. Bisa mendengar suara saya?
ada satu foto yang mengindikasikan gitu ya, ada dugaan kekerasan yang terjadi. Oke. Ada kesaksian sementara nggak sih ke Migrant Care dari orang-orang tersebut yang ada di dalam? Seperti yang saya katakan di awal, Migrant Care sedang menunggu investigasi lebih lanjut dari Komnas HAM. Jadi saya kira sangat jelas apa yang kami katakan bahwa dugaan-dugaan yang mengarah kepada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang juga bisa disebut perbudakan modern itu berdasarkan fakta-fakta yang laporannya sampai kepada kami begitu ya, sehingga kemudian Komnas HAM lah yang kita dorong untuk bagaimana melakukan upaya-upaya penelusuran fakta lebih jauh, karena pengalaman Migrant Care dalam melakukan advokasi selama ini, sektor perkebunan sawit adalah salah satu sektor pekerjaan di antara 3 sektor yang rentan di mana pekerja mengalami perbudakan modern. Satu, sektor PRT, tadi Mbak Devi sudah menyampaikan. Yang kedua adalah sektor perkebunan sawit, yang ketiga adalah sektor ABK di kapal perikanan. Walk-Free, salah satu badan dunia yang selama ini mengkaji perbudakan modern di 169 negara, memperlihatkan bahwa Indonesia ada di top 10 pada 2018, di mana hampir 1,5 juta warganya mengalami perbudakan di sektor itu. Dan kenapa sektor sawit rentan? Karena dia berada di remote area, kemudian jangkauan publik juga jauh begitu ya, akses pekerjanya ke publik juga jauh, kemudian pengawasan ketenaga kerjaannya selama ini juga minimalis gitu, sehingga ini berpotensi melahirkan atau di mana pekerja itu mengalami praktek-praktek perdagangan manusia, perbudakan gitu, apakah di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, saya mau coba sapa Pak Suparman Perangin-Angin sebagai kerabat dari Pak Bupati Langkat, Pak Terbit Rencana Perangin-Angin. Pak Suparman, bisa dengar suara saya? Bisa, jelas-jelas. Baik, Pak Suparman, dengan perkembangan selama berapa hari di belakangan ini ya, semua yang dikatakan tentang kerabat Pak Suparman, yaitu Pak Bupati sendiri, bagaimana dari kacamata Pak Suparman sebagai kerabat? Silakan. Oh, gini dia, saya sangat prihatin sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa sekarang ini, bahwa dikatakan di sini itu ada perbudakan modern, ada istilahnya lagi dibilang itu perbudakan modern, pekerja paksa, ada penyiksaan apa segala macam itu. Saya prihatin sekali. Nah, yang perlu saya tanyakan itu data itu sebetulnya itu pertama itu dari mana? Gitu. Nah, karena pertama muncul itu kan kita nggak tahu. Dan Care sendiri itu menemukan data itu dari mana? Sementara Migrant Care nggak pernah turun kemari. Mohon maaf, data yang mana Pak Suparman? Data yang dibilang itu perbudakan paksa, pekerja paksa, itu kan tidak ada. Nah, boleh saya jelaskan dari awal itu. Ini perlu saya tegaskan bahwa apa yang dibilang ini tempat rehabilitasi, dari awal itu kita tidak pernah sebut ini tempat rehabilitasi. Kenapa? Karena Pak Bupati dalam YouTube-nya pun pernah mengatakan bahwa ini adalah tempat pembinaan dari penyalahgunaan narkoba. Saya mengerti dari aspek hukum itu. Kalau memang ini memang dikatakan rehabilitasi, memang dia harus menggunakan SOP dan standar yang khusus. Itu kalau rehabilitasi. Tapi kalau itu hanya kami buat dengan swadaya dana dari Pak Bupati sendiri, itu melakukan pembinaan mental dari pecandu-pecandu narkoba, itulah yang kami lakukan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa dikatakan ada di media itu bahwa dipaksa untuk bekerja di lahan sawit. Pak Bupati tidak ada lahan sawitnya. Yang ada dia perusahaan sawit yang dia kembangkan. Nah, bagi warga yang menyerahkan keluarganya kemari, datang langsung kemari, datang dia kemari, mengantarkan keluarganya yang udah pecandu narkoba melalui ada ketentuan syarat dari kita. Itu kita terima. Syaratnya seperti apa Pak Suparman, bisa dibagi? Pak Bupati tidak pernah mengundang siapapun untuk dibina di sini. Tidak pernah sekalipun. Masyarakat yang datang untuk memohon kepada perwakilan dari Pak Bupati untuk keluarganya dibina. Jadi
saya sangat miris sekali dengan apa pernyataan-pernyataan yang di luar sana. Nah, yang kedua, ada beberapa syarat, biar saya jelaskan, biar nanti migran care ini jangan sembarangan nuduh-nuduh gitu aja. Dia belum turun ke lapangan, dia udah bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi ini, saya pribadi, udah 8 hari ini saya diperiksa. Dari Komnas HAM, dari kepolisian. Biarkan mereka bekerja. Jangan kita langsung menjudge hal-hal yang langsung berbau yang negatif. Akhirnya, polemiknya begitu luas. Seluruh Indonesia udah tahu. Termasuk dibilang perdagangan orang ini segala macam. Itu aneh sekali kita mendengarkan. Sekarang ini begini. Perlu saya jelaskan. Pak Bupati tidak pernah menangkap atau memenjarakan siapapun. Halo? Itu ya. Halo Lei, sorry ya, saya mau tanya. Anda tahu nggak kalau yang namanya penjara atau yang namanya pusat rehabilitasi itu harus ada izin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dilengkapi dengan segala sesuatu yang mengarah kepada rehabilitasi. Yang ketiga, dikatakan oleh terbit Perangin-Angin bahwa setiap hari ada 100 orang yang datang ke sana untuk direhabilitasi. Artinya berapa banyak di daerah Langkat itu pecandu narkoba kalau 100 orang setiap hari datang untuk dibina. Ini kan enggak, kalau itu yang terjadi maka kemudian pertanyaannya adalah di mana pihak yang berwajib? Di mana kinerja BUMN di Langkat kalau sampai 100 orang setiap hari datang direhabilitasi? Ini kan hal yang mustahil. Oke, jadi tanya, coba deh itu dijawab. Ibu tanya sama mereka. Itu Ibu tanya sama mereka. Anda kan sekerabatnya. Kenapa Anda tadi bilang ini tidak ada, itu tidak ada? Ibu nanyanya sama kepolisian, sama BNN, bukan sama saya. Terus kalau nggak sama Anda, ngapain Anda ada di sini? Kenapa Anda bisa memberikan informasi tapi Anda nggak boleh ditanya? Ini kan nggak benar namanya. Jangan lahlo. Bukan hak saya untuk berbicara. Kalau nggak punya hak, atas nama apa Anda bicara hari ini bilang bahwa migran care salah? Saya bukan bilang migran care salah, tapi ada poinnya itu tadi bahwa dibilang di sini perdagangan manusia. Itu yang saya bantah. Oke, jadi saya mau tanya Bang Suparman, jadi memang izin ada atau tidak sebenarnya? Izin. Kami ini tidak pernah bilang ini adalah rehabilitasi, karena saya tahu kalau rehabilitasi itu adalah memerlukan izin dan perlu tempat yang lebih layak. Oke, jadi namanya adalah swadaya masyarakat, begitu? Saya bisa katakan. Tempat pembinaan sosial masyarakat dari ketergantungan narkoba. Oke, atas persetujuan siapa didirikan tempat ini, Bang Suparman? Itu murni Pak Bupati, karena prihatin dia dengan wilayah kami sekarang ini. Dulu di bawah tahun 2015, itu narkoba sangat marak kali itu. Oke, jadi Bang Suparman ini tahu ya, selama 10 tahun ini memang tempat ini ada, tahu ya? Tahu betul ya? Iya, tahu, karena itu memang dari awal dibuat itu karena untuk anggota ormas dari Pak Bupati. Maksudnya untuk apa, Pak? Para anggota ormasnya dulu yang pengguna narkoba itu dibina. Oke, di tempat ini. Nah, setelah bersih semuanya anggota, maka berduyun-duyun itu masyarakat datang memohon untuk dibina di tempat Pak Bupati. Oke, samping gratis. Gratis, lalu? Gratis, tidak ada pungut bayaran apapun, dan ada potensi ke depannya bahwa mereka akan bisa dipekerjakan langsung di perusahaan Pak Bupati. Oke, jadi mohon maaf saya klarifikasi biar jelas, berarti setiap saat setiap seminggu aja gitu, Pak Suparman kan ikutin tuh ya 10 tahun, berapa yang datang setiap hari atau setiap kali? Kalau kita penuhi itu semua Mbak, kalau itu penuhi nggak muat, nggak cukup, makanya ini ada dari Pak Bupati itu sebelum dia kena OTT lah dibilang. Nah, baik. Kalau diterima oleh Pak Bupati untuk rehabilitasi, katakan seperti itu. Sehari-hari aktivitas dari orang-orang ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan di dalam sel ini? Nah, seperti yang saya jelaskan pada pihak kepolisian dan Komnas HAM juga kemarin itu. Begitu mereka pertama masuk itu yang diantarkan langsung oleh keluarganya dengan
memenuhi surat pengantar dari kepala desa dan surat penyerahan dari keluarganya ditandatangani pakai materai, itu mereka kita tempatkan di sel dulu, karena kita tahu bahwa pecandu narkoba ini bahwa sulit untuk menanganinya. Jadi kita tempatkan di tempat kita biarkan dulu dia untuk bisa beraktivitas. Nah, untuk kegiatan orang itu setiap hari itu bangun pagi jam 4:30 itu kita wajibkan, baru melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Lalu? Terus mandilah mereka, mandi, baru melaksanakan piket, karena kita bagi di melaksanakan apa, ruangan. Pak? Piket. Piket apa ya? Piket kebersihan, di Kereng itulah. Oke. Jadi semua hanya bersih-bersih sel aja gitu ya, sambil direhabilitasi? Iya. Selama berapa lama satu orang harus ada di tempat itu? Kalau berapa lama itu tergantung nanti gimana nanti kita proses pembinaannya. Oke, sampai sampai sudah sembuh, boleh keluar atau bagaimana begitu, Pak Suparman? Itu kalau narkoba ini kan nggak bisa kita dibilang itu sembuh, nggak ada narkoba itu sembuh. Tapi pulih dari narkoba itu ada. Pulih dari narkoba sama dengan sembuh sebenarnya, Pak Suparman. Tapi apakah setelah mereka begini, ada informasi bahwa beberapa yang ditemukan di dalam sel dites narkoba sudah negatif begitu, paling tidak begitu ya. Tapi masih ada di situ. Iya. Lalu apa yang dia lakukan di dalam? Kalau dia selama 3 bulan itu memang masih kita tempatkan di dalam ruangan kita. Setelah 3 bulan kita nilai mereka bahwa apakah memang memungkinkan mereka untuk ditempah skill mereka. Oke, nah kok bisa ada tuduhan dipekerjakan di perkebunan sawit Pak Bupati ini, gimana Pak Suparman? Itu saya ketawa melihatnya. Kenapa ketawa? Kenapa? Karena memang tidak ada pernah kejadian. Tapi ada perusahaan sawit ya, Pak Bupati kan punya perusahaan sawit. Ada. Betul ya. Ada kebunnya kan? Bapak tidak punya kebun. Oke, tapi hanya perusahaan. Perusahaan ada. Boleh dicek ke lapangan. Oke, siapa yang bekerja di perusahaan itu? Perusahaan itu karyawan. Nah, makanya saya bilang tadi, mereka begini. Seperti yang saya jelaskan kepada pihak kepolisian dan pihak HAM, bahwa mereka itu memang ditempa mereka, skill mereka di perusahaan Pak Bupati. Apakah mereka nanti sanggup melalui tahapan-tahapan yang kita berikan, maka memungkinkan mereka dipekerjakan dan dikaryawankan. Oke, itu digaji dengan ya sesuai begitu ya. Oke, sesuai dengan ketentuan perusahaan lah. Baik, karena tidak ada izin, tadi saya tanya juga, saya klarifikasi ya pernyataan dari polisi, benar nggak nih Pak Suparman bahwa Puskesmas dan Dinkes Kabupatennya tahu ada tempat ini untuk rehabilitasi? Kalau untuk Dinkes saya tidak paham masalah itu, tapi memang ada petugas dari Puskesmas itu yang rutin untuk mengecek kesehatan fisik dari warga binaan kita. Baik, kita akan jeda dulu sesaat lagi dengan Mbak Devi, Bu Kusnul, Mbak Irma dan juga Mbak Anis ya, serta Pak Suparman sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Tapi selama ini nggak ada di Bumi Jaya. Itu semua Pak, nggak ada Pak. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya mau ke Mbak Anis Hidayat dulu sebelum Mbak Devi dan Bu Kusnul. Mbak Anis, tadi penjelasan dari Pak Suparman, Migran Care mengada-ada, satu. Kedua, benarkah ada pro kontra di sana masyarakat yang memang justru ingin tempat rehabilitasi yang tidak berizin ini sejauh ini dugaannya, itu justru banyak yang mau untuk dibuka lagi gitu. Jadi pro kontra ada. Gimana Mbak Anis? Saya kira bukan kapasitas saya untuk menanggapi pro kontra ya, tetapi apa yang ingin kita dorong adalah bagaimana membuktikan dugaan atau potensi pelanggaran HAM-nya itu diuji oleh Komnas HAM dan aparat kepolisian setempat gitu. Dan saya juga tidak ingin menjawab bahwa
Migran Care mengada-ngada gitu ya, saya kira itu tidak perlu saya jawab. Sekarang polisi sudah bergerak, Komnas HAM sudah bergerak gitu ya berdasarkan laporan kami, maka ya mari kita tunggu sama-sama untuk bagaimana kasus ini didudukkan secara proporsional gitu ya, fakta-fakta tentang potensi pelanggaran HAM-nya, fakta-fakta tentang potensi dugaan perbudakan modernnya dan yang lain-lain gitu. Jadi saya kira kita mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM dan aparat penegak hukum gitu, karena koridor hukumnya juga sudah jelas gitu ya. Kalau ada pandangan masyarakat yang pro kontra, saya kira itu dinamika di dalam kehidupan sosial kita gitu ya. Tetapi ya biarkan polisi bekerja gitu dan Komnas HAM. Oke, jadi Mbak Anies ada info juga tidak yang mengelola tempat rehabilitasi itu selain Pak Bupati, ada siapa saja begitu mungkin? Ya bukan kapasitas saya untuk menjawab siapa yang mengelola tempat itu. Silahkan ditanya kepada BNN. Mbak Anies, saya mau tanya, kalau gitu, kita lihat ada definisi yang harus dijelaskan ya Mbak Anies ya. Ketika ada dugaan perbudakan dari kacamata Migrant Care, maka kemudian kita juga harus dengar definisi perbudakan yang dirasakan berpotensi terjadi nih di sel tersebut. Silakan mungkin Mbak Anies. Iya, perbudakan modern itu kan berdasarkan konvensi anti perbudakan yang diissued oleh PBB, itu adalah satu kondisi ya, satu kondisi di mana seseorang itu dikuasai untuk kemudian dipekerjakan gitu, atau perbudakan biasanya ada di sektor pekerja dan juga seksualitas gitu. Jadi dua sektor itu yang selama ini rentan di mana orang itu menjadi korban perbudakan. Kalau di dalam regulasi nasional kita itu seperti yang saya katakan di awal, salah satu bentuk perbudakan adalah perdagangan manusia yang diregulasikan dalam Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, di mana orang ditampung, ditempatkan, dipekerjakan, kemudian mengalami eksploitasi gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dipidana sesuai pasal 2 undang-undang itu adalah minimal 3 tahun sampai 15 tahun penjara, denda 120 juta sampai 600 juta, dan jika pelakunya adalah pejabat publik, maka diperberat dengan tambahan kurungan 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan gitu. Jadi saya kira koridor hukumnya jelas gitu ya. Kemudian juga ada undang-undang HAM yang mengatur setiap orang berhak untuk tidak menjadi diperbudak dan tidak boleh menjadi korban perbudakan gitu ya. Kemudian juga ada jika ada yang anak masih di bawah umur itu bisa juga menggunakan undang-undang tentang pelindungan anak dan juga undang-undang ketenagakerjaan. Loud and clear Mbak Anies, jelas ada definisi yang dipilih oleh Mbak Anies adalah tadi perbudakan modern. Tapi saya akan mau tanya nanti soal definisi ini ya, ke Bu Kusnul juga, ke Mbak Devi juga. Saya mau ke Pak Suparman dulu untuk terakhir. Pak Suparman, yang dikatakan Migrant Care adalah kita tunggu prosesnya karena bukti-bukti juga sudah dipegang oleh Migrant Care. Jika terbukti ada indikasi melakukan perbudakan, bagaimana Pak Suparman? Ini harus dihentikan, warga-warga harus disosialisasikan, diedukasikan. Nah, seperti apa tanggung jawabnya? Sosial dulu deh, tanggung jawab sosial. Ini kita tunggu proses dari penyelidikan dari pihak kepolisian dan Komnas HAM karena mereka sampai saat ini juga masih bekerja di Kabupaten Langkat. Jadi kalau menurut saya kalau untuk tuduhan seperti itu ya kita tunggu aja nanti hasil dari mereka. Oke, saya mau ke Bu Kusnul. Bu Kusnul, tadi Mbak Anies kan bilang perbudakan modern gitu ya. Acuannya tentu dari PBB. Nah, ini kita bedakan dulu deh definisinya yang agar tepat juga kita mengerti. Kalau pemahaman saya kan mungkin perbudakan kan modelnya lama. Itu kan sama saja kayak dulu orang Afrika yang dibawa ke Amerika, kemudian harus bekerja di lahan pertanian, dan ini kan sama posisinya kalau itu yang terjadi. Ya kan, kita juga tadi dikatakan diduga. Kalau yang model konsep, ini konsep kampus ya, konsep dalam konteks itu yang disebut modern slavery system itu di dalam satu sistem global korporasi yang seperti itu, yang kita kemudian tidak bisa keluar dari ini ya, kita dieksploitasi habis-habisan di situ. Secara sistem itu namanya perbudakan yang modern di dalam. Kalau ini perbudakan lama di era modern, barangkali begitu. Nah, tapi balik karena lagi. Menggunakan cara-cara yang dugaan dengan cara-cara lama. Modelnya kan lama kalau tadi dikatakan diduga seperti itu. Tapi kembali lagi sebetulnya
ini persoalan yang kebijakan dari Bupati. Kalau sebelumnya adalah Ketua DPRD, sebetulnya kan sangat paham dengan aturan main, the legal and political rule of the game. Dari bagaimana sih sebetulnya kan mudah. Kalau sebagai seorang pemimpin, dia bisa kemudian membuat yang namanya policy, kebijakan. Ya, kebijakan ini narkoba ini jadi persoalan tidak hanya lokal, nasional dan global. Bahkan kita menjadi sampah dari global. Isu global tentang narkoba itu. Nah, di sini kan harus diurai mana yang pemakai dan mana yang bandar. Ini persoalannya kan bandar bisa kemana-mana, belum ada yang masuk. Ini kan semua pemakai. Saya sangat prihatin kalau tadi dikatakan setiap hari ada berapa? Seratusan yang datang. Nah, itu kan dengan mudah sebetulnya sebagai seorang bupati keluarkan dana APBD-nya, kayak gitu kan, bikin perdanya. Kemudian koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dari kepolisian, kesehatan, kemudian Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba secara Daerah. Hukum, secara regulasi, Sebetulnya sangat mudah kalau Anda berkuasa kayak gitu kan. Karena itu menjadi isu yang harus diselesaikan sebagai seorang bupati. Bagaimana menyelesaikan, dan tidak hanya fisik. Nah, ini persoalan. Sebetulnya tidak hanya rehab itu kan persoalan fisik. Ini persoalannya kalau dibawa ke rumah sakit jiwa atau kan yang sakit jiwanya, tapi kan nggak ada poli bagaimana menyembuhkan mental kayak gitu. Ini yang kedua lagi ya mental miskin itu tadi kalau bicara tentang korupsi dan sebagainya itu. Saya mau dengar Mbak Devi, ini antara kalau kita masuk ke kakinya atau mungkin ke sepatunya masyarakat di sana yang katanya ada yang butuh juga untuk rehabilitasi, tidak punya uang makanya memilih untuk ke situ, ke selnya Pak Bupati ini. Gimana tuh? Society itu akan lebih milih kebutuhan diutamakan atau tadi iris tipis dengan perbudakan di era modern? Begini, kita perlu bawa isu ini untuk mengingatkan publik, masyarakat bahwa praktek perbudakan ini bisa jadi bukan hanya terjadi di Langkat, itu persoalannya. Jadi kita harus ambil ini. Sederhana, tadi pertanyaan tentang apakah yang dikatakan migrant care itu benar atau tidak, sebenarnya sederhana nanti dicek ya. Satu, kalau sudah orang dipekerjakan sehari lebih dari 8 jam, tidak ada perjanjian tertulis, tidak jelas liburnya kapan, nginepnya kapan, tidak ada asuransi, tidak ada macam-macam, dan itu ada 20 sebenarnya, itu sudah masuk dalam hal yang namanya perbudakan di era modern. Makanya tadi yang saya sampaikan, masyarakat sering lupa, kita akhirnya fokusnya dibawa ke politik, which is itu bagus, tepat, perlu ada perbaikan politik kita. Tapi jangan-jangan saya atau siapapun menjadi pelaku dari hal tersebut. Ini yang harusnya juga dihentikan. Karena angkanya perbudakan di era modern itu yang tinggi justru adalah pekerja domestik 24%, 18% baru di konstruksi, 15% manufacturing, yaitu misalnya bikin sepatu, bikin tas dan sebagainya, 11% baru perkebunan dan pertanian. Jangan sampai sebenarnya bukan hanya Bupati Langkat yang melakukan perbudakan tadi, bukan masalah narkobanya dan sebagainya, yang mana itu juga sangat penting untuk kita soroti, tapi kita pun harus sudah mulai belajar menghargai siapapun orang yang bekerja dengan syarat-syarat tadi, termasuk misalnya orang yang ada di rumah kita. Karena ini satu persoalan yang tadi saya sampaikan di awal, perbudakan di era modern, kejahatan yang terselubung, baik pelakunya merasa tidak melakukan atau pura-pura tidak tahu atau sengaja melakukan itu karena mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mempekerjakan orang seenak-enaknya 8 hari seminggu, 26 jam sehari, kita mendapat keuntungan dan kita tidak merasa bahwa itu adalah perbudakan modern. Karena apa? Kita akan berdalih bahwa kita justru memberdayakan orang tersebut secara ekonomi. Nah, ini sebuah dalih klasik yang terjadi di seluruh dunia. Yang artinya belajar dari kasus ini, kita semua harus menghentikan diri kita sebagai penjajah-penjajah dari manusia lainnya. Jelas sekali, komprehensif sekali. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana masyarakat yang memang dalam keadaan tidak mudah ya. Kalau dengan kesusahan dan kebutuhan yang mendesak, akhirnya memilih hal-hal seperti ini yang cepat begitu ya. Upah cepat, insentif cepat begitu. Tapi kemudian dia tidak sadar dia ada di sistem yang tadi corrupted seperti itu. Kita akan sambung lagi sesaat lagi. Oke, terima kasih masih bersama kami. Saya mau dengar dari Bu Irma dulu. Bu Irma, dengan tadi ya beberapa fakta yang sudah kita dengarkan, informasi juga. Jadi ini ada pembiaran, dugaan juga. Kok banyak sekali sih lingkup-lingkup yang kemudian mendukung ini terjadi.
apa yang harus dilakukan untuk ini tidak terjadi di tempat-tempat lain, kata Mbak Devi kan? Kita jangan hanya konsen di Langkat saja gitu. Iya, saya kira begini. Tadi Bu Kusnul sudah menyatakan ya, menyampaikan ke kita bahwa tidak cukup hanya dengan niat baik saja, kalau aturan-aturan yang harusnya dilengkapi itu tidak dilakukan. Jadi niat baiknya diakui nih oleh Bu Irma ya. Ada kalau niat, ya, kalau, kan ini gitu. kalau ya. Nah ini Kita juga belum tahu saya ingin nih. garis bawahi juga bahwa jika benar ya dugaan apa yang disampaikan oleh Migran Care itu berarti kritisi yang paling penting yang harus dilakukan oleh saya lakukan sebagai wakil rakyat ya kepada pihak kepolisian, kepada BNN yang seharusnya melakukan itu tapi tidak melakukan itu. Kemudian pihak kepolisian yang harusnya mungkin melakukan rehabilitasi, menangkap ya kan, kemudian juga membina itu tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya Bupati ini punya inisiatif bagus untuk misalnya membuat satu rehabilitasi untuk warganya, kan seperti itu. Tapi kalau tidak ada izin, kan harusnya pihak yang berwenang itu menyampaikan kepada bupati bahwa ini harus dibenerin dulu gitu. Izinnya harus diterbitkan dulu seperti yang Bu Husnul bilang tadi. Sebagai bupati tentu dia bisa bikin perda. Tentu dia juga bisa mengeluarkan anggaran mau dari DAU, mau dari manapun gitu ya. Kan bisa dilakukan gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan sehingga timbul dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh Migran Care. Nah, kritisinya yang saya bilang tadi sekali lagi saya garis bawahi, kalau benar ya dugaan ini benar gitu ya, apa yang disampaikan Migran Care ini terjadi, maka menurut saya kritisi saya yang paling kenceng saya tujukan kepada BNN, yang kedua pihak kepolisian, yang ketiga tentunya DPRD yang harusnya menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap bupati. Itu adiknya dan ikut mengelola justru. Saya nggak mau bicara itu adiknya atau tidak, tapi menurut saya DPRD-nya juga ikut bertanggung jawab. Karena mereka tahu dengan keadaan ini, tapi mereka tidak melakukan sesuatu. Tidak menyampaikan kepada bupatinya, misalnya di rapat dengan bupati, didengar pendapat dengan bupati, sampaikan dong. Ini pusat rehabilitasi atau apa? Bagaimana disampaikan Bu Irma, orang membantu untuk mengelola, dugaannya seperti itu, ikut membantu untuk mengelola tempat ini. Ya itu tadi, kalau dugaan yang disampaikan di media, disampaikan juga tergambarkan di media bahwa adiknya yang sebagai anggota DPRD itu turut serta, nah ya saya juga nggak bisa bilang apa-apa ya. Berarti dugaan yang disampaikan Migran Care itu bisa jadi benar. Nah, tapi sekali lagi kita tunggulah prosesnya. Dan kritisi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada pihak kepolisian di seluruh Indonesia, darurat narkoba di Indonesia sudah sangat luar biasa. Jangan lagi berpangku tangan dan membiarkan ada 100 orang setiap hari datang ke pusat rehabilitasi yang ternyata pusat rehabilitasinya itu tidak berizin. Saya kira itu poin saya. Bu Husnul, hulu ke hilirnya, jadi ini masalah angka pemakai narkobanya besar begitu ya, kejahatan narkobanya besar, penyalahgunaannya, atau memang daerahnya yang tidak punya anggaran untuk sahkan regulasi yang tadi diharapkan sesuai sistem, atau seperti apa? Bupatinya katanya kaya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sebetulnya, tapi yang itu tadi, ada lembaga-lembaga terkait yang harus juga berkoordinasi. Kemudian kalau kita berdemokrasi artinya DPRD-nya juga bisa kemudian mengeluarkan. Tapi kembali lagi partai politiknya juga sangat penting. Cuma kan persoalan di Indonesia ini kadang-kadang misalnya dulu kan sering kan ditangkap sekian kapal dari luar kayak gitu ya masuk. Jadi kita memang menjadi pasar sampah untuk narkoba. Nah, kalau kemudian tidak diselesaikan dengan baik ya, dengan tadi niat baik tidak cukup. Ya, niat baik harus diikuti oleh cara-cara yang baik. Jadi the legal and political rule of the game-nya itu harus diikuti. Nah, persoalannya kalau dimasukkan, oh iya ini bagus ini ide, ya fisik saja atau rohani juga masuk di dalamnya, atau bagaimana? Ada expertnya enggak? Ada ahlinya enggak untuk mendampingi para warga ini? Jadi kalau tadi dikatakan gimana dari perspektif warga, ya mungkin ibu-ibu yang punya anak misalnya ya kena narkoba udah pusing, nggak punya uang biaya, nggak punya uang, nggak punya biaya karena miskin kayak gitu ya. Ya sudah nggak ada pilihan kayak gitu. Tapi sebagai pemimpin
nggak boleh begitu, dia harus melindungi dan sebagainya. Jadi ini PR yang besar bagi bangsa ini, karena itu tidak hanya juga di Langkat, dan isunya mungkin tidak hanya isu tapi tadi yang tadi katakan, sebetulnya isu narkoba ini seluruh Indonesia menjadi masalah, dan kita ternyata menjadi sampah, apalagi berhubungan dengan politik. Nanti ada isu baru lagi, karena ini nanti berhubungan dengan dana cair yang mudah dari narkoba. Oke. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Kusnul. Kita punya peringkat yang buruk ya Mbak Devi, tadi top 10 perbudakan di dunia, angka 10 itu bukan angka yang baik buat kita. Kalau kita konsentrasi kepada orang-orang penerima upah dibanding misalkan pekerja yang ada serikat pekerja, misalnya ini penerima upah yang artinya pekerja serabutan begitu ya, ini terus gimana kita mau melindungi mereka begitu? Ya, sederhana, dari dua isu ini ada dua. Satu tadi soal narkoba dan satu lagi tentang praktik perbudakannya tadi. Ini semuanya, mohon izin, kita perlu mengingatkan ini dari rumah semuanya. Artinya yes, ada aparat. Aparat kan tidak kemudian harus masuk sampai ke rumah untuk memastikan bahwa orang tidak memakai narkoba. Dan yang kedua, apakah misalnya saya mempekerjakan seseorang di rumah, saya sudah bikin perjanjian belum? Saya tadi memberikan hak-haknya belum? Jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah masyarakat, kita mulai dari rumah kita hentikan dua hal tadi, narkoba maupun juga perbudakan tadi. Karena kalau memang kita sendiri masih melakukan, ya tidak heran kalau kemudian akan muncul dalam konteks yang jauh lebih besar, karena pada akhirnya apa? Alarm sosial ini akan tumpul, karena kita semua adalah pelaku. Nah, jadi jangan berikan ruang dari rumah kita perlakuan sebagai penjajah terhadap manusia lain, karena intinya sederhana, kalau kita menghormati manusia lain, tidak peduli dia tidak berpendidikan, dia sudah membantu kita, karena kadang-kadang begini, perspektifnya adalah, udah syukur saya pekerjakan, Anda mau kerja di mana? Nggak punya ijazah, nggak punya sertifikat. Atas dasar itu, kita sebagai manusia pribadi kemudian merasa punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tentu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli, bahwa kalau pelakunya sampai pejabat publik, ya memang harusnya hukumannya jauh lebih berat, karena pasti yang bersangkutan sudah harusnya memiliki perspektif yang jauh lebih baik karena pejabat publik. Tapi yang saya ingin tekankan, mari kita pun pelan-pelan, kalau belum bisa secara sempurna, ya kita harus mulai belajar menghormati siapapun. Karena apalagi di era yang sekarang pasca pandemik akan semakin sulit, ekonomi seluruh dunia sedang buruk. Jadi siapapun akan sangat mungkin tanda kutip kelihatannya ikhlas untuk dipekerjakan, untuk dibayar semena-menanya. Perlakuan semena-mena itu belum tentu fisik, tapi tadi Anda tidak memberikan haknya orang lain. Betul. Itu sudah semena-mena. Dan soal narkoba, ingat, yang paling penting adalah komunikasi kita di dalam keluarga. Karena kalau kita kuat di dalam keluarga, insya Allah serangan-serangan dari monster-monster penjual narkoba itu tidak akan berhasil untuk merasuki dan merusak rumah-rumah kita. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati. Satu lagi, itu peran negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan bukan untuk TKA, tapi untuk anak bangsa sendiri. Oke, saya sepakat itu. Bu Kusnul, terima kasih. Bu Kusnul, Ibu Irma, terima kasih. Mbak Anis Hidayat tadi terima kasih juga, dan Pak Suparman, kerabat dari Pak Bupati Langkat, sudah bergabung juga dengan kita. Terlepas dari bagaimana viralnya ya kejadian ini, memang ini masih dalam proses penyelidikan. Kita sangat hormati bagaimana nanti jalannya pembuktian-pembuktian yang memang sesuai dengan ranah hukum dan koridor hukum. Terima kasih sudah bersama kami di Perempuan Bicara. Sehat selalu, sampai jumpa.